normal aja, nggak usah terlalu apa kali. Sudah ya, kita pemanasan aja deh Sebelum sebelum pada datang. Tapi jangan lihat penontonnya kok, karena kan ya engagement gue ya nggak sih, tergantung lah. jangan ya, kita kan ngobrol-ngobrol aja. Gue sih Halo semuanya, bentar lagi kita bakalan mulai nih. Kali ini episodenya spesial karena offline. Biasanya kan aku sama narasumber itu ketemunya lewat Instagram. Kayak kita pakai Instagram. Ini episode pertama, narasumbernya ada. Iya. Oh, jadi selama ini narasumbernya online. Online. Oke. Tuh, karena kebetulan kita satu kota gitu. Dan ya udah ya, kita ketemu aja kok. Misalnya kita kan udah agak lama juga udah ngobrol. Oh, begitu. Teman-teman, nanti kita mulai 13.30 ya. Kita terima kasih yang udah bergabung. Ini kita lagi makan. Sambil makan ya. Sambil makan aja lah. Kita ngobrol-ngobrol. Semoga, tapi biarpun santai tapi berisi kok. Oke. Kita ngobrolin apa ya hari ini? Apa sih? Wow, kalau ngobrolin apa? Ya harusnya dari lu dong. Iya, kan belum. Kayak belum mulai. Terima kasih teman-teman yang udah join. Ya, paling begitulah. Tuh. Kita sambil nunggu teman-teman yang gabung. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah bergabung di Oh Ya Cerita episode 4 kali ini. Sebelumnya aku akan menceritakan apa itu Oh Ya Cerita ya kok. Jadi Oh Ya Cerita ini adalah sebuah live podcast di mana ini tayang di Instagram, juga di live TikTok. Oh Ya Cerita ini sendiri merupakan sebuah ruang kolaborasi dan tempat cerita teman-teman semua. Kita tuh punya tagline kok. Oh, apa itu? Kita tuh punya tagline terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Jadi semua orang boleh banget untuk bisa bercerita di Oh Ya Cerita ini. Termasuk episode kali ini yang akan menjadi teman cerita di Oh Ya Cerita ini adalah Kenny. Biasanya aku manggilnya kok Kenny. Ya. Karena kita Ya lebih akrab. lebih akrab lah ya, gitu. Kita mau ngobrolin apa nih kok hari ini? Sebelumnya buat kalian kan penasaran nih siapa nih orang di sebelah aku tuh siapa sih, gitu ya. Jadi teman-teman, Kok Kenny ini dia baru saja menyelesaikan pendidikan vokasinya sebagai software developer di Jerman dan sekarang dia bekerja di bagian software developer di sini. Teman-teman, ya sebelum itu aku akan menjelaskan runtutan acaranya ya. Jadi nanti aku akan bercerita, ya Kok Kenny yang akan bercerita tentang pengalaman dia gitu selama mengikuti program Ausbildung di jurusan software developer ini. Dan kemudian di akhir nanti ada sesi tanya jawab di mana kalian bisa bertanya langsung nih ke narasumber kita yang spesial ini. Wow. Ada sesi itu juga ya. Oke. Iya, gitu. Jadi buat teman-teman nih aku mohon juga bantuannya gitu ya. Kalau misalkan kalian udah bergabung dari awal dan nanti ada teman-teman yang gabungnya tuh baru dan mereka bingung lagi ngapain sih, kalian bisa bantu untuk menjelaskan supaya nanti jalannya acara ini berlangsung secara efektif gitu ya. Kita mulai aja nih kok. Boleh. Sebelumnya itu kan aku udah kenalin nih dikit diri Koko sama teman-teman, kan teman-teman juga kepo nih. Ya. Siapa sih Koko sebenarnya gitu? Yes. Boleh diceritakan gak sih dulu kegiatan Koko di Indonesia seperti apa? Yeah. Kemudian awal mula ke Jerman dan sekarang kegiatannya apa? Gitu. Wow, kalau diceritakan pasti panjang. Tapi kalau untuk singkat aja kok, Kalau singkat cerita pastinya kalau gue di Indo udah sempat yang namanya selesai menyelesaikan sekolah tinggi. Ya, jadi saya sudah ada gelar sarjana di Indonesia. Udah sempat bekerja juga di Indonesia. Jadi bekerja sebagai programmer juga. Programmer juga. Ya, programmer juga di Indo gitu loh. Namun ya, karena
Terus adik saya kan setelah selesai sekolah dia berhasil terbang ke Jerman untuk melakukan yang namanya studi. Adik koko duluan yang ke studi, Jerman. ya dia dulu studi di Jerman. Nah, karena dia berhasil studi, gue rencananya juga ingin melakukan studi di Jerman. Awal mulanya itu niatnya mau lanjutin master di sini, S2 atau S1 dulu. S1. Waktu itu kan gue di pertengahan S1. Di pertengahan S1 gue mau ini nyusul lah istilahnya, menyusul adik gue ke Jerman. Nah, ternyata ujian bahasa itu tidak segampang yang kita kira. Tuh, terus di uni itu niveau yang dibutuhkan tidak rendah loh. Berapa? Tuh B2. Tuh B2 itu kalau bagi orang biasa mungkin gampang ya. Cuman di saat itu bagi gua tuh susah banget. B2 itu. Ya, jadi susah banget. Gua pernah ujian B2 tuh gagal gara-gara itu. Berapa kali tuh kalau boleh tahu? Sekali sih gagal. Tapi sakit hati sih, soalnya mahal juga ya ujian B2. Nah itu dia yang jadi kendalanya, bener ya? Wow, sakit sumpah. Dan lagi lu kan gue dari Medan ya, gue harus terbang ke Jakarta dan biaya tiket Jakarta tuh mahal. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2018. Betul, dan harus ke Gute ya untuk ujian ini sendiri. Iya, jadi 2018 ya 2016 waktu itu. 2016 gua udah sempat keluar dari sekolah tinggi yang dulu, kan? Terpaksa gua harus daftar ulang. Ngulang lagi kuliahnya. Wow. Ngulang lagi kuliahnya. Jadi ngulang lagi kuliahnya. Baru percobaan kedua, tapi kali ini gue selesaikan sampai selesai. Baru gue di selang-selang waktu itu gue ngumpulin duit. Betul, karena tidak gratis duit. Gitu ya? Iya, karena nggak gratis, mahal. Untuk belajar bahasa sendiri juga mahal, nggak terlalu murah sih. Betul. Nah, lumayan mahal waktu itu, jadi ya terpaksa harus kerja dulu, sambil kuliah, sambil belajar bahasa. Susah tapi harus ditempuh. Ya. Wow, berarti dari 2016 sebenarnya kok udah belajar bahasa Jermannya ya, dan itu dilanjut setelah. Sempat berhenti. Jadi nggak konsisten. Sempat berhenti bukan berarti terus gitu, karena sempat sakit hati kan, dan mungkin udah sempat mungkin mungkin Jerman bukan jalannya gitu loh, bukan jalannya loh. Jadi ya akhirnya di tahun 2020 mulai lagi nih. 2019 ya gue mulai malah. Jadi kayak dari 2019 sampai ke 2020 itu pertengahan tok doang, 6 bulan sekitar. Itu baru mulai. Gua intensif. Itu baru gas. Gitu. Itu kenapa sih permulaannya nih? Kok kan awalnya yang membuat Koko mau lagi ke Jerman gitu? Setelah gagal itu karena adik gue lagi. Jadi dia nelpon waktu itu. Dia nelpon kan, kok masih mau datang ke Jerman nggak gitu. Ya sayang banget sih kalau IT hanya di Indo gitu kan. IT di Jerman lebih dihargai sih gitu loh. Lebih dihargai, terus ya lebih ada lah masa depannya gitu. Jadi IT di Jerman ya benar karena memang di sini tuh IT beneran kayak dibutuhkan banget. Karena emang di Jerman mau digitalisasi gitu kan. Iya. Dan memang yang dibutuhkan itu hanya orang-orang yang berkompeten. Yang benar-benar berkompeten. Dia benar-benar misalkan kalau lu pengen IT tapi lu nggak pernah berada di ranah itu, susah juga sebenarnya. Jadi benar-benar yang dibutuhkan itu atau benar-benar yang berkompeten. Ya. Bahkan kalau misalkan di IHK itu punya level-level tertentu loh. Jadi level-level kita bilang Bildung kalau di Jerman itu kan Bildung niveau 1
bis niveau 6 atau oder 8 gitu, so ungefähr. Gue kalau nggak salah ingat sih sekitaran segitu. Oh, jadi ini 2020 Koko intensif nih 6 bulan buat persiapan ke Jerman. Ya. Terus berangkat tahun berapa nih kok? Dan waktu berangkat itu Koko emang langsung jadi IT atau gimana? Waktu berangkat gue nggak langsung jadi IT sih sebenarnya. Oh. Jadi waktu pertama kali datang ya itu Ausbildung dimulai dari Ausbildung Koch juga gitu. Jadi Koko tuh ke Jerman di mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Ya. Oh, jadi dulu waktu datang ke Jerman itu sebagai koki dulu. Iya, jadi ngelamar pertama kali itu sebenarnya Ausbildung koki. Kenapa koki? Karena itu hanya salah satu dari beberapa Ausbildung yang bisa dilamar ketika di Indonesia. Gitu loh. Jadi yang anbieten atau ditawarkan di Indo itu hanya Ausbildung yang dibutuhkan dari Ausländer, contohnya koki, hotellerie, contohnya, terus Pflege itu di bagian perawatan gitu ya, perawat dan lain sebagainya. Nah itu yang biasanya ditawarin. Yang bisa dari Indonesia. Nah, dan waktu itu kalaupun bisa dari Indonesia, itu level bahasa yang dibutuhkan, misalkan dual studium IT, itu level bahasa yang dibutuhkan dari Indo tuh tinggi, ya, dari B2 sampai C1. Mungkin yang gue dengar sekarang sudah dibutuhkan minimal C1 ya untuk IT C1. Gitu. Untuk IT C1 itu susah loh. Mungkin belajar untuk sampai di niveau C1 itu butuh waktu 2 tahun 3 tahun I guess. 2 tahun. Jadi mungkin untuk Koko jalan ke koki juga itu supaya belajar bahasa Jerman juga berarti ya sebelum daftar IT gitu. Ya sebenarnya bukan seperti itu, karena salah satu hobi gue juga masak. Jadi sebenarnya waktu ke Jerman Koko udah gimana nih, mau lanjut lagi IT apa jadi koki aja nih gitu waktu awal-awal tuh? Wah benar. Jadi awal-awalnya sih pengen ke, ya karena udah sempat di koki mungkin, dan salah satunya juga pengen tahu kan gimana masakan Jerman, Eropa ya, iya. Yang berkelas Prancis ya gitu ya. Karena di masa itu sangat-sangat keren sih menurut gua, banyak masakan sekelas Prancis dan Italia itu diperkenalkan. Wow, jadi saat Ausbildung itu kita diperkenalkan. Benar. Wow, yang banyak menunya itu ya, yang ada. Ya bahkan Siebengänge, dan kita diajarkan begriffe dalam bahasa Prancis. Mission Place. Salah satunya itu. Ya, tapi itu seru sih sebenarnya bekerja waktu itu. Nah. Gitu. Sampai akhirnya Koko pindah nih, berarti udah berapa lama nih waktu kokinya pas Koko pindah? Tahun berapa Koko pindah jurusan? Pindah jurusan sih waktu itu di tahun 2000. I guess gue datang 2021 gue pindah. 2021, jadi Koko 2021 pindah ke jurusan IT. Tapi kenapa jurusan IT? Apakah ini ada background dari Indonesia? Kan Koko programmer, jadi Koko pengen lanjutin nih berarti karir. Ya jadi ya bukan seperti itu. Jadi awalnya mau ngelanjutin koki sampai habis. Jadi emang awalnya udah pengen koki aja gitu. Pengen ngelanjutin koki sampai habis, karena memang boleh dikatain waktu itu juga bagus sih. Bukan jadi jangan salah loh. Koki kalau kita bilang koki belajar koki ya, wah di pikiran kita kan itu, wah kenapa koki sih, kenapa itu sih ya kan? Kita mungkin koki lah masak-masak doang. Itu nggak sih kayak gitu nggak sih? Sebenarnya nggak seperti itu, tahu nggak sih? Jadi beda banget koki-koki di Indo dengan koki-koki di sekelas Eropa. Iya maksudnya di kelas Eropa itu ya memang capek sih sumpah, kerja di stresnya full. Tapi setidaknya
gue nggak mau memberi anggapan bahwasanya koki itu adalah pekerjaan yang low class. Justru no. Jadi itu kalau tidak nggak mungkin ada master chef di Indonesia. Betul. Iya kan? Tapi mungkin karena tadi kata Koko tadi, karena mungkin si koki ini tuh salah satu jurusan yang mudah didapat oleh orang Indonesia, sehingga jadi nilainya itu ngerasa kayak biasa aja. Dan kenapa gue pindah ya waktu itu karena memang itu di masa-masa corona. Itu di masa-masa corona. Jadi itu salah satu kesulitannya gitu. Corona juga ya. Jadi kesulitannya di situ karena 2020 kan itu di masa-masa Covid banget ya, lagi naik-naiknya. Ya, terus kan ya karena gastro pada tutup gitu ya. Gastro pada tutup, terus kedua banyak permasalahan yang ada gitu kan. Ya salah satunya di Bertrip itu yang lalu ada kendala di dalam situ. Jadi akhirnya gue harus pindah gitu, memutuskan untuk pindah. Waktu itu gue pindah, gue juga nggak tahu sih pengennya mau pindah jadi apa kan. Terus adik gue dan kawan-kawan gue itu kayak menyarankan ya udah ngambil IT aja gitu loh, tes aja dulu, kenapa nggak dites gitu loh. Nah makanya kenapa kayak ya udah deh di IT aja gitu. Kalau waktu dulu Koko proses ngelamar program IT itu berapa lama dan apa aja sih persyaratannya waktu itu yang dibutuhkan waktu saat Koko melamar program Ausbildung IT? Itu lumayan susah. Lumayan. Yang gua kirimin lamaran berapa tuh lamaran dikirim? 50 sampai 100 ada. 50 sampai gua nggak inget lagi yang beneran. Jadi banyak banget. Ya, literally email yang gua kirim itu sampai gua nggak inget. Gua pernah ngirim ke Betrip yang ini. Ke perusahaan yang ini. Saking banyaknya sampai nggak ingat gitu loh. Begitu dapat jawaban dan memang lebih tepatnya 70-80% itu tolakan. Jadi 70% 80% ditolak nih. Jadi yang berhasil dilirik kamu proses cuma 20% aja ya, dan itu pun benar. Apakah sudah ke tahap interview? Belum. Baru email dong. Baru kayak jadi bedanya. Apa sih yang diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk yang pengen jadi software developer ini? Kalau boleh tahu nama Ausbildung Koko tuh apa sih kok? Ausbildungnya? Ausbildung. Kebetulan saya Ausbildung Fachinformatica Anwendungsentwicklung. Nah, jadi di bagian software developer. Jadi guys, Koko ini Ausbildung di jurusan Fachinformatiker als Anwendungsentwicklung. Susah banget nih kok. Kalau nggak simpelnya apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Software developer, programmer. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jermannya itu, kalau misalnya teman-teman mau nyari Fachinformatica als Anwendungsentwicklung. Kalau misalkan simpelnya software developer. Tapi kalau software developer kayaknya dicari di Google susah sih. Yang dapatnya nanti di daerah yang lain. Oh, iya apa tuh berarti? Lebih tepatnya ya itu Fachinformatica Anwendungsentwicklung. Oh, jadi kalau misalkan kalian nyari harus nanti mungkin aku next setelah podcast ini selesai aku tulisin jurusannya. Fachinformatica als Anwendungsentwicklung. Ya, benar. Guys, aku juga nggak bisa ngomongnya, susah. Jadi apa aja nih kok yang diminta perusahaan nih? Persyaratannya apa aja dulu? Itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Beda-beda sih perusahaannya. Kalau bahasa Jerman ada gak harus bahasa Inggris, bahasa Jerman yang diminta mereka apa? Wah, jadi yang kebetulan dari perusahaan gua itu yang didominankan itu adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan lain bukan dibutuhkan sih. Mereka diperbolehkan untuk berbahasa Inggris. Nah, kalau boleh gue bilang gue sial atau enggak, lumayan sih. Ibaratnya kayak di perusahaan gue nggak boleh berbahasa Inggris. Oh, jadi memang tergantung perusahaan, tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang mintanya ya udah nggak apa-apa, yang penting lo bahasa Inggris ya. Karena kalau gitu. IT kan bahasanya bahasa pemrograman ya. Contoh kayak ini 90% begriffen di bahasa Inggris. Iya, di Anwendungsentwicklung itu adalah Inggris. Nah, contoh di Koch ya.
Fachbegriffe-nya itu kebanyakan adalah bahasa Prancis. Nah, kenapa kalau boleh dibilang, gue boleh dibilang beruntung juga. Di satu sisi gue beruntung, satu sisi gue sial. Kenapa gue nggak boleh bahasa Inggris gitu? Sedangkan di yang lain boleh. Ya. Nah, beruntungnya adalah gue bisa mempelajari bahasa-bahasa Jerman, bahasa-bahasa IT dalam bentuk bahasa Jerman. Jadi otomatis Fachbegriffe gue lebih tinggi di saat itu. Jadi lebih kaya. Iya, lebih kaya. Dan otomatis gue bisa kerja di lebih bisa lagi kalau untuk mau berkomunikasi dengan orang-orang IT lainnya. Karena mungkin memang kalau untuk IT sendiri kan memang kita tahu ya bahwa ini kan bahasa hampir semua. Tadi Koko bilang 90% bahasa yang digunakan di dalam IT ini bahasa Inggris. Tetapi memang seperti salah satu banyak perusahaan yang tetap meminta si Ausbildernya ini tetap bisa bahasa Jerman. Karena apa yang tadi? Untuk saling berkomunikasi. Ya, jadi yang ditakutkan adalah seperti ini. Ketika team leader atau chef kalian itu memberikan tugas, dia kan pasti harusnya menjelaskan dong tahapan-tahapan tugasnya apa saja, ya kan? Terkadang mereka karena kondisi tertentu mereka harus menjelaskan itu secara singkat dan lu harus tahu memahami apa yang menjadi tugas lu gitu loh. Betul. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kita dipaksa untuk memahami tugasnya gitu loh. Nah, jadi kalau kita dikasih tugas ini yang dilakukan B, wah itu mah salah jadinya kan gitu. Betul. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa untuk program IT meskipun dia boleh bahasa Inggris tapi bahasa Jerman juga tetap bagus, ya itu tadi kalau misalkan salah dikasih tugas terus salah ngejalankan. Misalkan aku nggak ngerti sih pekerjaan IT nih kok ya. Jadi gimana nih kalau kesalahan dalam IT nih, kalau misalnya salah dikasih tugas, misalkan bos koko ngasih suatu proyek misalkan dikerjain chill-nya A misalkan, karena salah ngerti jadi chill B, itu kan bahaya. Itu bahaya. Tapi bisa terjadi itu kayak gitu kalau misalnya kalau di IT itu kan semua ada dua bagian ya, dimana kita bagian develop. Ketika kita mau ngambil itu ke ranah live misalkan, atau kita publikasikan, tapi ternyata aplikasi itu masih ngebug, masih salah-salah. Wah itu jadi merusak banget itu. Nah di Jerman ini quality control-nya sangat-sangat ketat. Quality control buat. Ya bahkan hanya untuk produk IT sendiri ya. Produk yang mereka rilis itu benar-benar sangat melewati tahapan-tahapan tertentu. Sebelum dirilis, benar-benar dirilis. Nah, itu perbedaannya kalau di Indo mungkin beda ya. Kalau dia ada bugs atau dan lain sebagainya, itu masih diperbaiki ketika sudah dijual gitu loh. Diperbaiki setelah dijual. Di Jerman nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual kalau nggak melewati tahapan itu gitu loh. Jadi sampai semuanya sudah beres, baru boleh dijual gitu. Kalau untuk berarti Mama waktu itu bahasanya yang sertifikat yang diberikan apa nih kok ini yang dilampirkan waktu melamar kerja? Kalau melamar kerja sertifikat yang dilampirkan tentunya sertifikat bahasa. Maksud aku levelnya. Tapi sebenarnya mungkin karena Kokeni udah di Jerman kali ya. Apakah tetap diminta nggak sih sertifikat buat? Semua ya bedanya di Jerman ini semua sertifikat harus terlampir. Jadi semua tetap diminta itu. Ya harus terlampir. Jadi waktu itu kebetulan gue waktu di Indo ada setiap kali gue keluar dari satu perusahaan gue punya sertifikat gitu kan dari kebetulan gitu loh, jadi gue minta gitu loh. Nah jadi penting bagi kawan-kawan misalkan itu kalau misalkan kalian sudah sempat bekerja di Indo dan keluar dari sebuah perusahaan, usahakan mintain sebuah sertifikat gitu. Sertifikat kerjanya itu bisa menjadi nilai plus gitu. Yang untuk jadi lirikannya di situ, pertimbangannya di situ. Nah, jadi dan lagi misalkan sebelum datang nih kebetulan dan gue udah tahu gitu loh, gue udah research pentingnya di mana semua dokumen penting itu di übersetzt, ditranslate. Ditranslate. Jadi
semua harus ditranslate ke bahasa Jerman. Jadi sebelum datang kemari itu ditranslate aja ke bahasa Jerman. Jadi kapan jam mau dipakai tinggal dipakai gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jerman, bener tadi kata Kok ini kita harus research dulu. Bener. Untuk pekerjaan ini apa sih biasanya dibutuhin gitu ya. Gitu. Contohnya tadi Kok ini udah men-convert atau men-translate semua sertifikat yang dia terima dari Indonesia, entah itu sertifikat kerja dan lain sebagainya gitu ya. Yes, jadi gitu. Tinggal di ini aja. Walaupun memang harus bayar sih waktu ya, lumayan waktu itu gue bayar juga sih. Oh, berarti waktu saat ngelamar kerja Kok ini ngelampirin tuh semua sertifikat yang dia yang punya. udah gue punya. Kalau untuk level bahasanya sampai berapa sih? Dilampirin nggak sertifikat level bahasa? Dilampirin juga. Waktu dulu apa tuh? Waktu dulu gue berani, level model berani. Jadi walaupun B1 gue lempar aja lah. Tapi kalau jadi sertifikatnya cuman B1 aja yang dilampirkan itu waktu ngelamar. Waktu ngelamar B1. Cuman bedanya itu gue udah sempat berada di Jerman selama 1 tahun dan gue pas proses interview gitu kan, gue berhasil menunjukkan gitu kalau bahasa kita itu bener, walaupun pas bahasa kita itu kayak udah sanggup lah untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, jadi terus ada kemungkinan juga gue berhasil lulus tes dari mereka. Oh, jadi ada tesnya. Kalau boleh tahu tesnya gimana sih kalau untuk Gedung IT ini tesnya secara umum kah, kayak ngisi apa sih kalau di Indo tuh ngisi pengetahuan umum, ngisi tes koran dan lain sebagainya. Kalau di Jerman gimana sih? Unterschied. Jadi ada satu perusahaan yang dia ngirimin lu link dan lu harus ngisiin Aufgabe-nya. Jadi kayak itu lu harus isiin. Nah, terus ada juga yang dia ngasih lu ini loh, lu bikin tugas ini, lu bisa nggak selesai gitu. Proyek. Jadi proyek kecil, lu langsung kerjain gitu dengan bahasa yang lu kuasai. Tapi mungkin berbeda-beda dengan perusahaan dan jurusan, karena memang Kok ini kan software developer ya, jadi mungkin ya lo ada bisa nggak sih sedikitnya. Tapi kalau kayak gitu berarti ini nggak ada kesempatan buat orang-orang yang nggak ada IT sebelumnya, ataukah gimana nih Kok? Kalau misalnya ada orang-orang nih yang pure dia nggak tahu IT tapi dia mau sebelum ini, ada nggak sih kesempatan buat mereka? Wow, itu susah sih untuk ngejawabnya. Nah, memang bukan tertutup sih, nggak tertutup sih kemungkinannya kalau untuk itu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya background dari IT dan biasanya sih itu tergantung perusahaannya, karena perusahaan itu Ausbildung itu artinya mentraining. Jadi kita itu di training sebenarnya. Diajarin gitu loh. Nah, jadi kebetulan di kasus gue nggak perlu diajarin lagi, gue udah bisa gitu loh. Walaupun bukan berarti gue nggak bisa bukan berarti gue nggak berlatih lagi sama sekali. Totally gue berlatih lagi loh. Gue mengulang semuanya dari awal. Dan yang jadi kesulitan itu adalah semua dalam bahasa Jerman. Wow, lu pergi ke Berufsschule misalnya. Itu totally 100 Jerman. Lu dengerin gurunya itu menjelaskan semua dalam bahasa Jerman. Jadi mengapa ini alasan kenapa bahasa Jerman itu tetap penting? Karena ya kita di sekolah patokan pakai bahasa Jerman gitu ya. Karena kalau misalkan nggak bisa ya terkatung-katung nantinya ya. Gitu. Ya, tentu. Kalau boleh tahu kan tadi Kok bilang Kok ngelamar 70-80-an kan, cuma 20% aja nih ya. Berapa kali sih dipanggil interview? Dapat kesempatan interview sebelum akhirnya dapat itu. Jadi kebetulan bukan nggak dihitung sih, ada dihitung, ada yang jadi ada melewati proses tahapan gue diterima tapi ngelewati proses tahapan ujian. Jadi ujian dulu baru interview. Jadi di tes dulu baru di interview. Jadi waktu itu gue dapat tes ada 3 yang dites. Nah, kemudian yang di interview 2. Yang satu yang berhasil. Jadi memang kemungkinannya sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan. Tadi Kok juga pasti cerita. Bisa. Lamar 80 perusahaan nih guys. Yeah. Yang dipanggil untuk tes cuma 3. Yeah. Yang dipanggil interview cuma 2.
Emang meskipun di Jerman ternyata mencari IT ini cukup kalau bilang sulit apa ya? Sulit juga ya. Bahkan gue pernah jumpa tahu orang yang bekerja di restoran, yang awalnya dia bilang ke gue, wow, gue juga, bahkan dia orang Jerman. Orang Jerman sendiri juga susah. Dia mau melakukan Ausbildung yang gue inginkan. Yang gue inginkan. Misalkan gue juga ingin loh. Kok lu bisa? Bahkan dia menanya gue, kok lu bisa masuk? Bahkan orang Jerman sendiri pun mereka susah untuk Ausbildung. Wow, ini info juga ya, wow. Bahkan orang juga, iya benar. Karena jadi nggak tertutup kemungkinan untuk Ausländer itu berhasil berkompetisi. Orang asing itu berhasil berkompetisi dengan orang Jerman jika memang kita berkualifikasi. Kalau ya mungkin yang kalahnya dia lebih tinggi aja nggak sih? Fisik doang, masalah isi kita bisa diadu. Jadi buat teman-teman, maksudnya kalau misalkan ngerasa punya kualifikasi gitu ya, jangan ngerasa kecil gitu. Kita bisa bersaing kok dengan orang Jerman. Tapi contohnya kok kayak ini bilang tadi. Orang Jerman sendiri bertanya ke Kokeni gimana Ausbildung ini gitu, karena memang kok bisa sih? Kok bisa? Wow. Berarti ini kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi ya itu, jadi memang ada sih yang sempat bertanya seperti itu. Makanya nggak tertutup kemungkinan. Benar, berarti buat teman-teman tes aja gitu loh. Percaya diri aja lah gitu ya. Pede aja, kirim aja semua. Kirim aja. Kan Kok ini tadi bilang nih di sekolah. Ya udah lah ya, kita kalau persyaratannya ya itu tadi guys, bahasanya yang bagusin. Benar. Kalau dari pandangan gue memang benar. Yang salah satu kendala paling tinggi adalah bahasa. Kalau dari soal intelektual atau pengetahuan kita mengenai IT, dari Indo pun pengetahuan dari Indo pun yang kita bawa kemari itu cukup loh. Tapi cuman mungkin bahasanya gitu. Bahasa yang jadi kendala. Buat teman-teman, maksudnya ini hanya pengalaman Kokeni ya, tapi maksudnya kalian jangan ini pengalaman Kokeni aja. Jadi kalau misalnya ada beda cerita gitu ya, kan ada orang yang bilang enggak kok bahasa Inggris aja aku bisa. Itu beda cerita ya guys, karena ini ya mungkin gua adalah bisa aja seperti itu. Cuman kalau misalkan di kasus Kokeni memang ternyata memang bahasa Jerman itu dibutuhkan itu dalam prosesnya. Seperti yang gue ceritain adalah di case gue, perusahaan gue lebih mementingkan gue untuk berbahasa Jerman daripada berbahasa Inggris. Jadi itu tergantung nanti kalian dapetnya. Benar. Tapi memang tidak ada ruginya kalau misalkan kalian tetap belajar bahasa Jerman dan bagusin bahasa Jerman kalian gitu. Ujiannya 100% ujian bahasa Jerman kan? Oh iya benar. Jadi nggak ada yang nggak. Nah kok yang menarik nih, mungkin Koko udah dapet nih kan perusahaan nih, mau taken kontrak, udah dapet perusahaan kan. Koko tuh awal ke Jerman itu koki visa kan. Masalah orang Indonesia tuh izin kerjanya kan, berarti kan izin kerja visa di Koko tuh kan tertulis koki. Itu tuh harus diganti apa memang Koko dapet meneruskan dari visa itu, gimana nih kok? Benar, jadi kita tetap harus ganti sih. Jadi ganti visa. Jadi itu gimana nih cara apply-nya? Harus balik lagi ke Indonesia gitu, dari Indonesia, atau bisa dilakukan langsung di Jerman? Kalau dari yang gue lakuin, gue nggak harus pulang ke Indo. Gue langsung misalkan gini, lu berada di kota tertentu, lu langsung menghubungi Ausländer Behörde dari kota itu tersendiri. Nah nanti lu tulis suratnya, gue udah punya menceritakan gue udah punya Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag. Nah, lu tinggal lampirin Ausbildungsvertrag lu itu ke ABH. Nah, nanti lu tulislah bikin termin online. Nah, penting sih di Jerman ini segala untuk termin kan. Nah, jadi kita bikin termin, terus tulislah emailnya. Apa saja yang dibutuhkan. Pertama tanyain aja dulu apa saja yang dibutuhkan, atau langsung kalau misalkan sudah tahu langsung lampirin Ausbildungsvertrag, terus apa namanya? Mietvertrag. Nein, Versicherung, asuransi, data asuransi.
dan lain sebagainya. Bukan ID sih. Itu ID bisa. sebelumnya juga. Oh, jadi visa sebelumnya maksudnya? Iya. Jadi harus Visa sebelum dilampirkan juga ketika harus dilampirkan. mengganti itu. Benar, itu harus dilampirkan. Jadi kayak gue mau pindah nih. Jadi gue udah pindah, gue udah dapat vertrag dan lain sebagainya, tinggal pindahin aja. Jadi sebenarnya kita mengikuti prosedurnya aja. Berarti kalau misalnya dibilang susah dan ribet, enggak juga ya? Enggak juga. Kita tinggal email aja gitu loh, dan ngikutin prosedur. Dan biasanya kenapa ABH kota lain itu mungkin galak-galak? Karena sudah terlalu banyak orang asing yang datang dan salah mengikuti prosedur yang sudah mereka katakan. Oh, jadi mereka kesel. Jadinya gitu, jadi mereka sama ratain semua orang gitu jadinya, gitu loh. So mungkin. Jadi ternyata memang proses penggantian visa yang mengikuti aja prosedur yang ada. Jadi pertama-tama kalau misalkan kalian mau ganti ya email. Misalkan kalian di kota Frankfurt, ya email ABH Frankfurt, ceritakan aku Ausbildung ini sekarang aku mau ganti apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Dan menurut aku sekarang Jerman sudah agak mulai modern, udah mulai modern. Jadi kadang ABH itu ada websitenya. Kita itu bisa baca di situ ya. Udah langsung. Udah kayak misalnya apa sih yang dibutuhkan untuk Ausbildung gitu. Jadi kita tinggal contohnya aja di Frankfurt. Kalau aku mau cerita aja sedikit ya teman-teman. Jadi waktu aku di Frankfurt jadi udah online gitu. Jadi tinggal nge-upload. Bener, itu juga sama. Iya, sama jadi, online juga ya. Iya, kayaknya udah semua di semua website di Jerman sudah semua pakai online sih. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu yang nyari Ausbildungnya ya. Nyarinya yang susah. Jadi untuk perpindahan mah kalau kita udah dapat vertrag kerja gitu ya gampang-gampang aja sih. Yang semua tinggal mungus. Yang mencarinya yang PR gitu ya. Tapi PR banget. Jangan putus asa seperti tadi kok ini ya. Kayak ngelamar 80. Mungkin ada beberapa ini relatif ya, Po. 80 itu bisa dikata orang, lah gue waktu itu 2000. Bertriben. Iya, bertriben 80. Tapi itu enggak sih. Kayak misalnya 80 itu cukup gede banget karena ada temanku kok. Dia cuma 8 kirim lah, tapi dia emang jurusan Pflege, guys. Ada temanku ngirimin 8 lamaran, semuanya dipanggil interview. Oh, itu 8 lamaran berarti kan itu 10 kali lipat kan dari dia. Berarti emang ya agak hardcore sih, guys. Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah karena percayalah dari puluhan lamaran itu pasti sedikitnya ada 1-2 gitu ya. Kan? Jadi lumayan susah sih. Nggak gampang waktu itu, apalagi dengan yang mungkin kan karena level bahasa yang gue lampirin kan kemarin itu B1 kan. Jadi jadi pertimbangan keras kan. Ya, ini bisa nggak sih dia cuma dengan B1 gitu kan. Jadi tapi buktinya nggak tertutup kemungkinan dan tidak tertutup kemungkinan gue nggak berhasil gitu kan. Ada 2 kemungkinan ya. Dan gue berhasil dong di Ausbildung gue. Sampai akhirnya bisa lulus juga sekarang. Wow, jadi memang buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan mau pindah jurusan, ya itu tadi yang PR-nya mencari Ausbildung yang baru. Apalagi misalkan jurusan-jurusan yang memang saingannya banyak, yang memang tingkat kesulitannya tinggi. Gitu. Tapi kalian nggak usah kecil hati seperti Kok ini bilang, kita itu bisa bersaing. Orang Indonesia itu bisa bersaing dengan orang Jerman. Benar. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Gitu. Yang kurang itu kita kurang percaya diri. Itu lebih top. Iya kan? Seru banget Kok. Kalau boleh tahu nih, yang dipelajarin Koko di sekolah dan dilakukan di tempat kerja itu apa sih? Apakah Koko langsung dikasih, nih kerjain ini gitu? Gimana sih Kok? Ceritain dong apa yang dilakukan di sekolah, apa yang diajarkan di sekolah dan dilakukan di tempat kerja. Karena kan Ausbildung ini sekolah dan kerja. Benar. Jadi kalau mau dibilang waktu di Berufsschule, kita mulai dari mana ini? Misalkan Berufsschule dulu jadi atau mulainya dari gini nih. Koko sekolahnya tiap hari jenisnya itu blok unterricht apa pendeln? Oke, jawabannya blok unterricht. Jadi jadi setiap kali 2 minggu itu kayak 2 minggu betrip, 2 minggu Schule. Nah, pas di 2 minggu Schule ini apa yang dipelajari? Nah, pastinya semua yang berhubungan dengan IT kan. Jadi kayak yang berhasil gue ekstra pelajari adalah IT-Sicherheit, Datenschutz yang bener Jerman ini Datenschutz itu tinggi banget. Wow, itu tidak sembarangan. IT Datensicherheit sendiri di Jerman itu mereka wajib punya superkomputer sendiri. Mereka punya yang namanya pusat data server
Eropa sendiri. Wow, yang untuk batu suci Har-Hatmi. Makanya kenapa kalau boleh dibilang di Indonesia kurang itu. Karena kok ada perbandingan kan kayaknya pernah kurang belajar itu, kayaknya kurang itu. Gue nggak tahu ya di Indonesia ada atau enggak, tapi kayaknya kurang sepertinya. Jadi punya cloud atau server yang independen, yang tidak khusus untuk data Indonesia yang tidak mungkin nggak dijebol, nggak bisa dijebol ya sama hacker negara lain ya. Lu bayangin, gua pernah bahkan di kantor gua sendiri, kantor gua kan perusahaannya juga bukan perusahaan gede-gede banget ya, walaupun semi gede. Jadi gua pernah bikin satu website yang gue publish nih, live website. Wow, usaha hacker untuk menghack server kita itu bener-bener banyak loh. Kan kita bisa ngelihat ya, ada yang namanya log itu kayak untuk nge-trace back gitu loh, apa usaha dari hacker itu untuk. Jadi kita bisa ngeliat dia ngapain aja nih mencoba. Iya, ada komen-komennya gitu loh. Jadi bisa kita lihat gitu loh. Itu yang punya Jerman. Ya di Indonesia ada itu. Di Indonesia mungkin ada tapi kurang. Tahu nggak sih? Jadi kayak kurang untuk diprotek. Itu aja. Tapi itu salah satu kecilnya di perusahaan kecil yang nggak terlalu gede. Usaha hacker aja masih ada gitu. Apalagi negara gitu kan. Wow. Menarik ya kalau di aku juga yang bukan orang yang nggak ngerti IT aja kayak wow. Ada polisinya berarti buat polisi IT berarti. Polisi. Jadi ada gitu. Jadi ada terms tertentu yang harus kita jaga bahkan untuk di Jerman ini memang yang harus gue akui Datenschutz sama IT-Sicherheit. Kedua ini penting dan inilah yang gue pelajari di sekolah. Di sini ya selama di Jerman ini. Jadi pelajaran ekstra yang gue dapetin di sini itu. Kalau misalkan di sekolah sendiri, apakah cuma untuk belajar soal IT-nya, apakah ada pelajaran umum yang dipelajari juga? Apakah emang kalau di sekolah di Berufsschule maksud aku belajarnya cuma berhubungan dengan IT aja atau misalkan ada fair yang umum? Ada. Apa? Dan itu gue benci. Kenapa nih? Ya politik universal. Itu benar-benar politik with sharp ya benar. Itu benar-benar salah satu yang paling gue benci. Itu nggak asik banget sumpah. Ya dimana lu harus mempelajari peraturan Jerman gitu. Gitu. Jadi lu mempelajari itu gitu jadinya. Gitu. Wow. Yang susahnya ya itu. Benar. Kalau misalkan di tempat kerja sendiri apa aja sih yang dilakukan software developer ini tuh? Kan maksudnya untuk Azubi ini kan kita tuh ibaratnya masih siswa pelatihan. Apakah sudah diberikan tanggung jawab untuk membuat kamu ini kerjaan ini gitu? Atau cuman kita tuh masih diawasi gitu? Atau gimana nih? Jadi gini, selama kita di Ausbildung, kalau kita diberi otomatis kita dikasih proyek tertentu. Kita dipercayakan dong proyek tertentu. Tapi kita tetap diawasi karena apa? Kita dianggap belum paham, gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah paham, tapi kita dianggap tidak paham. Nah, ketika tugas-tugas itu diberikan, ya kan, berhasil kita laksanakan enggak, gitu. Nah, untuk kasus anak-anak muda yang misalkan yang masih baru, ya kan, masih baru, otomatis mereka diawasi gitu. Lu bener, kommst du klar damit, ya. Dan pastinya itu dia bakal bertanya gitu loh. Jadi dilihat dari gitu. Kemampuan si siswanya sendiri. Kalau misalnya dia bilang, oh kayaknya nih gue harus ngawasin ini dari nol banget nih, gue ngeliatin banget. Jadi, ada juga yang contoh kayak gue kan, dia nggak perlu ngawasin gue lagi. Jadi tergantung. Kayak dia hanya perlu memastikan bahwasanya tugas yang dia berikan ke gue ngerti 100%. Gitu. Setelahnya kayak diberikan kebebasan untuk melakukan itu. Tapi mungkin kalau misalnya Koko bertanya dan melakukan kesalahan, itu tuh tidak, menurutku ini juga yang plusnya gitu ya dari Ausbildung. Karena kita kan bukan jadi bukan Angestellte, bukan Mitarbeiter. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu tuh kayak kesalahan. Wow. Itu tuh justru
ya kalau lo lagi belajar banyak-banyaknya kesalahan supaya lo bisa belajar dari itu sebenarnya iya, tapi diusahakan seminim mungkin. Karena ini IT. Iya. Beda. Itu diusahakan seminim mungkin karena masalahnya data loh. Dan Iya. data kunde itu bener, itu uang semua loh. Data itu uang semua. Jadi I see. jangan salah. Jangan mengira bahwasanya oke, data itu hanya sebatas data doang. Itu uang semua. Gitu loh. Jadi data-data kunde itu sangat penting, vital sebenarnya. Nah, makanya kenapa Datenbank yang kita gunakan otomatis pasti Datenbank untuk testing gitu. Jadi si anak-anak Alzubi ini belum dikasih Datenbank yang lain. Jadi Nggak untuk boleh. pelatihan. Yes, I see. Kan? Tapi ada nggak tertutup kemungkinan di mana kita setelah selesai tugas yang kita berikan udah selesai ngedevelop, kita diberikan kepercayaan untuk nge-publish, ngerilis. Nah, saat ngerilis itu vital juga. Itu dia. Wow. Menarik ya, kalau aku sih nol IT banget ya, tapi kalau denger cerita juga wow gitu. Aku selalu fascinated sama orang yang wow gitu IT. Gitu kok. Nah, kan tadi selain bahasa nih, menurut Koko tantangan dan kesulitan Ausbildung IT ini bagi orang Indonesia itu apa sih Kok? Tantangan apa? Dan kesulitan untuk Ausbildung di bidang ini itu apa? Tantangan kesulitan pribadi Koko sendiri ya selama menjalankan program Ausbildung ini dan selain bahasa. Kalau kesulitan mungkin hanya di beberapa bagian sih. Jadi kesulitannya itu hanya di beberapa pelajaran yang kita nggak minati. Politik universal, BWL salah satunya ya. Kemudian ada itu tentang kita mempelajari tentang bagaimana struktur perusahaan di Jerman, gitu loh. Iya. Itu gue nggak ngerti kenapa kita harus mempelajari itu. Padahal gue kan gitu IT loh. gitu Iya, kan. gue IT gitu, tapi itu penting gitu loh. Oke, sebentar ya. Halo guys, nah itu tadi ya, tadi udah dikasih tahu sama sebentar ya guys. Buat teman-teman yang mau bertanya, nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Nanti kalian bisa tanya ke Kokeni secara langsung. Jadi sorry karena Wonung ini juga ya kalau di Jerman kan ini ya WG ya. Iya, kita ambil cerita ya. Jadi mungkin banyak orang juga yang penasaran jenis Wohnung. Jadi di Jerman itu ada jenis, kayak selama ini ada 3 jenis Wohnung itu nggak sih Kok? Benar. Yang pertama Einzel Apartment, yang satu Wohngemeinschaft atau WG, yang ketiga Wohnheim. Nah, di sini tuh kita ngelakukan live-nya di WG. Jadi isinya itu di sini sama orang-orang lain gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada gangguan sedikit. Ya. Gitu. Tapi thanks banget kok bisa aku diizinkan untuk live di sini, untuk buat podcast secara live di sini gitu. Lanjut yang tadi, berarti bagi Koko sendiri, kalau misalkan untuk kesulitan dan tantangan di sekolah itu tentang pelajaran yang dimana ini tidak relate dengan IT gitu. Koko merasa kayak ya tergantung sih, ada orang yang jago di bagian ini kan di bagian itu ya. kan Maksudnya ya udah ini kan pengalaman. Kalau di Koko bagian ya, gua sih waktu itu apa sih? Jadi waktu selama ujian itu lu bayangin, kesel banget waktu itu. Kan kita ada ujian namanya ujian dari IHK. Ya kan? Jadi ujian dari IHK itu di mana proofingnya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama IT. Yang ada dia memberikan pertanyaan mengenai perusahaan-perusahaan, bagaimana struktur perusahaan, apa yang menjadi gimana cara melakukan perhitungan untuk misalkan kita mau beli komputer nih, ya kan? Kita disuruh tuh ngitung berapa lah. Gue kan IT, gue gak penting. Memang ada pentingnya, tapi nggak ada relate-nya sama IT programmer gitu loh, gitu. Nah, tapi memang meskipun begitu, tetap harus dipelajari gitu itu kan. Kalau untuk gini kok, kita kan orang Indonesia ya. Iya.
ada nggak sih stereotip yang diberikan ke Koko sebagai orang asing nih? Iya. Pernah nggak sih dirasisin gitu di tempat kerja? Oh, kebetulan enggak. Oh. Wow, kebetulan enggak. Jadi orang-orang di sini ya mungkin di beberapa kota sih lebih tepatnya gitu loh. Jadi kayak kota-kota lainnya yang mungkin kebetulan bakalan dirasisin, tapi kalau di sini enggak. Kalau Koko sendiri, kalau secara general nih? Kalau secara general, menurut gua semua orang sangat welcome. Oh, welcome. Jadi nggak usah khawatir juga kan. Kadang orang Indo tuh masih takut gitu kayak orang Jerman rasis gak sih? Ternyata memang ya enggak. Jadi semua orang sangat welcome di beberapa daerah. Mungkin di beberapa daerah kota-kota kecil mungkin ya. Kota-kota kecil. Pernah tuh gua kayak diejek gitu. Diejek gitu kayak ni hao gitu. Ya, itu kayak diejek. Ni hao. Kalau ni hao masih mending ya, masih dia bicaranya bagus ya. Kalau ni hao masih ini loh, at least dia ngomongin kata yang baku dari bahasa tertentu. Ada yang enggak, cing cang cong gitu contohnya. Wow, itu ya, itu kayak sialan lu ngomong apa sih gitu loh. Pengen gua tabok gitu. Ya kan? Nah, itu kayak ngejek banget. Itu belajar aja kagak, tapi ngejek banget gitu. Oh, pernah digituin gitu? Iya. Nah, terus ya sisanya ya paling kayak. Nah, di Jerman ini tuh banyak ya orang-orang gila ya. Lu jumpa di cuk misalkan orang itu mabuk misalkan. Iya, orang-orang. Iya kan, orang itu mabuk. Nanti orang itu kayak menjerit gitu, alle Ausländer raus. Warum muss die alle in Deutschland bleiben? Iya. Waktu itu sempet viral juga nih yang kata-kata itu ya. Iya. Jadi itu pas banyak orang sih. Gila mah ada aja ya. Sayang aja, dia orang Jerman, orang tua, terus kayak gitu loh. Tapi kalau menurut aku masalah rasis dan rasis ini sebenarnya ada aja sih di mana aja. Maksudnya kita jangankan di Jerman gitu kok. Yeah. Di Indonesia aja, misalkan Indonesia kan beda-beda nih etnis, suku. Tapi kan ada stempel-stempel yang diberikan kepada suku-suku tertentu. Menurut aku itu hal ya wajar. Maksudnya itu kan terjadi gitu guys. Nggak mungkin nggak pernah gitu, pasti ada sedikit-sedikitnya. Cuman memang kalau di sini secara general orangnya udah welcome. Dan kebetulan kita itu tinggal di Frankfurt sendiri, kotanya itu Frankfurt yang multikultural. Jadi udah gemisch banget, udah kayak internasional. Iya sih. Jadi kayak kalau contohnya nih aku di hijab ya, orang-orang kan bilang ya, gimana hijabku di sini tuh bukan jadi normal aja nggak sih, kok kayak banyak banget yang pakai hijab gitu. Jadi bukan hanya di kota-kota besar saja yang menurut gua itu kota kecil yang rasis gitu ya. Ya hanya di kota-kota kecil aja yang terjadi. Malahan yang untuk di kota-kota besar menurut gua udah internasional karena udah banyak gitu loh orang-orang internasional. Orang-orang dari kota-kota lain itu stay di kota-kota besar. Dan menurut aku orang-orang di kota besar itu lebih terbuka, jadi mereka tuh menilai orang itu ya dari kompetensi dia, bukan dari background dia orang mana, dia pakai bajunya gimana, ya nggak sih kok? Dan itu menjadi hal positif juga nggak sih dari Jerman menurut kok? Iya sih. Jadi kalau menurut gua dari sisi gua sendiri, yang di Jerman itu adalah mereka sangat welcome dengan Ausländer. Sebenarnya setiap misalkan gini, setiap ada kesulitan dari misalkan one day kita punya bad day nih, ya kan, mereka bakal bertanya gitu loh, asisten pasien, ya kan? mereka care, dan mereka bahkan dengan surrounding mereka gitu loh. Ada yang enggak ya, ada yang enggak juga. Itu tergantung dari perusahaannya mungkin ya. Tapi mostly mereka dan mereka selalu bertanya. Aku setuju banget ya yang kayak yang Koko tadi. Kalau misalkan orang Jerman sudah bertanya, berarti mereka tuh benar-benaran peduli gitu loh. Karena mereka itu mau bantu kamu. Tapi yang susahnya orang Indonesia, kita itu nggak enakan. Nah, kita itu nggak enakan. Jadi kalau misalkan ditanya, lo kenapa? Jelasin kenapa? Nggak apa-apa. Nah, itu tuh salah ya. Itu harus. Jadi kalau orang Jerman, kita harus terbuka gitu loh supaya dicarikan solusinya supaya permasalahan ini nggak berlarut-larut. Contohnya misalkan ada nggak enak sama kolega kerja, harus dibicarakan, bukan kayak lo nunggu ya lo peka dong gitu masalah. Itu lebih tepat lagi. Jadi kayak misalkan gue ada cerita nih, misalkan waktu di kantor nih,
gue orangnya kan ya seperti itu, sifat Indonesia ya nggak enakan, benar itu nggak salah, itu nggak enakan. Jadi kayak one day ada kesalahpahaman antara gue sama chef gue. Nah karena salah paham, jadi gue jadi nggak enakan untuk cerita gitu loh ke dia, kenapa sih dia berbuat gitu ke gue gitu loh. One day gue tanya, boleh nggak lu punya waktu nggak, ya kan, gue mau bicara 4 mata lu di ruangan meeting. Jadi kita ke ruangan meeting bicara gitu loh, apakah kita bicara apa yang terjadi gitu loh, kenapa dia agak sensitif dengan apa yang saya lakukan. Ternyata tidak, karena dia juga punya stres sendiri gitu loh, dia punya stresnya sendiri, otomatis ketika dia ngejawab gua itu jadi kayak jutek gitu loh. Jadi dia punya stresnya sendiri dari keluarganya dan lain sebagainya, otomatis jadi karena hal-hal seperti itu kesalahpahaman jadi harus clear kan gitu kan. Jadi kadang itu terjadi gitu. Oh iya, dan jangan jangan baperan gitu ya. Jangan kalau misalkan dia jutek ke kita, bukan berarti dia tuh marah ke kita. Itu tadi kata oke nih ya, siapa tahu dia tuh ada masalah. Gitu. Jadi jangan merasa langsung berasumsi, ya dia marah ke gue. Nanti kalau misalkan kalian sudah ada asumsi gitu, lebih baik ditanyakan ke orangnya langsung, karena orang Jerman itu menurut aku terbuka banget gitu. Terbuka. Jadi kalau misalkan kalian ada to the point lagi. To the point. Iya, to the point lagi. Kalau misalnya aku denger cerita kok Kenny gitu ya meskipun ada kesulitan dan tantangan, aku kayaknya kok lancar-lancar aja nih kok. Aku lihatnya kayak kesulitannya masih bisa. Kayak misalkan aku bertanya nih kok tuh kan di Indonesia udah IT juga, kan, programmer. Iya. Kenapa? Kalau aku tuh kadang nggak paham nih keputusan Koko ke Jerman. Apakah cuma gara-gara adik doang? Kan tidak itu loh. Ada ya pastinya apa selama yang membuat Koko berhijrah dari Indonesia ke Jerman? Seperti yang gue bilang, di Jerman IT-nya itu jarang dihargai. Di Indonesia mungkin? Ya di Indonesia jarang dihargai. Jadi ketika lu nyampe ke Jerman, semua privilege lu di Jerman ini sangat dihargai, dimana lu punya jaminan hidup lebih tinggi. Satu lu punya cuti 30 hari, walaupun memang perbedaannya di Indonesia adalah cuti itu hanya 12 hari setahun ya, tapi kita punya banyak hari nasional. Di Jerman itu hari nasionalnya sedikit, tapi cutinya 30 hari. Itu yang membedakan. Nah, beruntungnya di sini kita punya banyak ini loh, perlindungan loh. Asuransi. Ya, satu asuransi, kedua itu kita punya banyak perlindungan. Jadi kayak misalkan kalau kita mau dipecat itu nggak bisa sembarangan dipecat, iya. Tahu? Oh iya benar ya. Iya loh, itu nggak bisa sembarangan. Ada namanya Kündigungsschutz gitu ya. Iya loh. Terus kita misalkan untuk ibu-ibu hamil yang punya keluarga, itu punya apa namanya, tunjangan sendiri. Iya. Muttergeld, Kindergeld. Terus kayak hari Parents Day namanya. Kayak lu baru punya anak misalkan, ya kan? Lu boleh gitu loh ngambil Elternside, benar. Itu banyak. Jadi kayak gue merasa kehidupan di zaman ini lebih bagus gitu loh. Lebih banyak kehidupan kita itu benar-benar kayak diperhatikan gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Kalau kan Koko tuh kan datang ke Jerman itu sudah punya pengalaman sebelumnya di Indonesia. Berarti kan ada nggak sih perbedaan itu yang menurut Koko Jerman itu lebih bagus sih selain itu? Ya tadi Koko kan mention soal termin nih. Kenapa menurut Koko termin itu penting menurut Koko? Termin apa dulu nih? Jadwal. Termin kemana, untuk ke apa-apa gitu ya? Ke apa-apa, untuk apa-apa. Nah, kalau kenapa termin itu penting, gue nggak tahu sih. Tapi di Jerman ini memang apa-apa penting sih untuk termin. Kita penting untuk punya termin. Misalkan
bahkan hanya untuk ke restoran sendiri kita harus ke termin. Nah, resto. Iya. Maksud aku kan resto kan kita kesana beli kok. Kenapa harus ada termin? Ya itu, jadi kayak belum untuk mengetahui. Jadi kayak sebuah restoran itu cuma punya beberapa meja kan. Nah otomatis kalau kita nggak ada, gitu ya. Kalau kita nggak punya termin yang untuk apa gitu kan, jadi nggak bisa punya dapat meja dan lain-lain. Orang Jerman itu punya tipikal di apa-apa semua pakai termin. Nah kebetulan di Frankfurt ini termin nggak gitu, untuk di beberapa tempat contohnya gastronomi nggak gitu penting, tapi ke dokter dan lain sebagainya itu penting tau. Ya, nah, apalagi ABH. Iya, ABH. Paling susah itu. Betul. Bahkan 4 bulan sebelum wajib. 4 bulan sebelum wajib. Ya, wajib. Jadi mungkin ini juga yang harus kita perhatikan nih buat teman-teman nih yang mau ke Jerman. Sambil Jadi, makan ya? Iya sambil makan silakan. Jadi harus diperhatikan kalau di Jerman itu apa-apa butuh termin. Ya. Jadi makanya aku tuh selalu mention ke teman-teman supaya persiapkanlah segala sesuatunya dengan matang. Jangan modal nekat, nggak ada rencana, karena bakal terkatung-katung. Karena di Jerman itu apa-apa butuh termin. Jadi harus terplanning. Jadi di Jerman itu nggak, menurut aku setuju gak kayak gini. Kan kalau di Indonesia itu kita punya anggapan bahwa yang dadakan yang jadi. Di Jerman itu kata-kata kayak gitu tuh nggak berlangsung sih kalau menurut aku. Nggak. Justru itu. Makanya itu yang nggak berlaku di Jerman. Makanya kenapa kita apa-apa semua butuh termin di sini. Kita butuh appointment. Jadi nggak ada kata-kata yang dadakan itu yang jadi. Nggak ada kata istilah oke, gue hari ini mau datang, tiba-tiba gue bisa nyelesain dokumen gue. Tidak, karena semua orang punya kepentingannya gitu. Ya, kita nggak bisa ngelihat dari sisi kita sendiri. Kita butuh, ya kan? Tapi kalau kita putar balik sisi mereka, dia kerja loh gitu loh. Dia juga harus dihargai. Dia juga manusia. Dia bukan robot gitu loh. Nah, makanya kenapa appointment itu penting. Mereka wajib ngasih tahu kapan dia free, kapan dia harus bekerja. Dia melayani masyarakat kan gitu. Itu sih. Kenapa aku mention kayak gini, supaya kalian teman-teman itu, karena aku banyak banget nih kok dapet pertanyaan. Jadi yang penting aku ke Jerman, yang penting aku ke Jerman gitu. Menurut aku itu tidak seperti itu, karena yang tadi di Jerman tuh nggak bisa modal nekat aja gitu guys. Ya. Supaya kalian lebih siap, karena di sini di Jerman apa-apa butuh termin, berarti apa-apa tuh sudah ada rencananya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan menurut aku, buat teman-teman yang masih di Indonesia yang masih belum ada rencana gimana-gimananya, cari tahu dulu apa chill kalian ke Jerman. Ya. Setuju gak sih kok? Setuju banget. Itu jadi penting sih ya. Jadi kayak di Jerman ini juga penting. Makanya kenapa waktu kita lamaran itu selalu ditulis yang namanya motivation schreiben, surat motivasi. Itu selalu dipertanyakan, tujuan lu datang ke Jerman atau tujuan lu melamar ke tempat saya itu ngapain gitu loh. Mungkin di Indo juga ada, tapi ya mungkin nggak terlalu diperhatikan gitu kan. Nah, tapi kalau di sini ini benar-benar diperhatikan apa yang menjadi tujuan lu ke depannya gitu. Jadi gini kok, karena kita udah ngobrol udah sejam aja nih kok bercerita. Teman-teman udah mau nanya juga nih ke Koko. Tapi sebelum pertanyaan nih, Koko ada tips dan trik atau saran kepada teman-teman nih yang mau Ausbildung IT ataupun secara general untuk teman-teman yang mau ke Jerman. Menurut pengalaman Koko itu seperti apa sih tips dan triknya? Apakah peluang untuk orang Indo juga di sini Ausbildung IT itu seperti apa gitu? Gue nggak bisa bilang tips dan trik. Mungkin sebagai tips satu yang benar, selama lu kalau mau ke Jerman perhatikan baik-baik, cari tahu baik-baik apa sih nggak enaknya di Jerman. Jangan cuma yang enak-enaknya saja yang di Jerman yang lu cari tahu. Jangan sampai kecewa nanti begitu kemari gitu. Tuh kalau sampai kecewa sih sayang banget. Jadi memang gitu. What-nya dulu kalian itu cari tahu tentang Jerman itu Ya, terus kedua kalau di bidang IT ya paling semua dokumen mengenai IT yang dari Indonesia itu dipersiapkan. Nah, kita juga bisa melalui Anerkennung. Jadi kayak ijazah kita yang dari Indonesia itu dibawa kemari
dan disetarain gitu loh. Tapi waktu dulu ngelamar kok dia harus setarain ijazah enggak? Enggak, karena gue udah ada Übersetzungnya. Jadi cukup di Übersetzung. Iya. Ya udahlah ya guys. Nah itu tadi dari Kok ini benar, segala sesuatunya itu dipersiapkan secara matang. Jadi kalian itu harus tahu segala sesuatunya, bukan hanya tahu yang enak-enaknya aja. Jadi kita harus tahu yang nggak enak-enaknya gimana supaya kalian lebih siap dan supaya kalian nggak kecewa ketika di sini ternyata lebih susah gitu ya. Dan aku juga disclaimer juga ya, ini menurut pendapat Kok ini, pendapat yang pengalaman Kok ini sendiri, dan pengalaman ini tidak bisa dijadikan rujukan kebenaran sepenuhnya ya. Karena pasti pengalaman orang berbeda-beda ya. Jadi pengalaman orang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian bilang kok si A gini, si A gitu, ya itu kan pengalaman si A si B itu kan. Nanti pengalaman kalian pun akan berbeda ya. Kok ya mungkin kalian akan lebih mudah gitu ya mencari. Kok kan tadi 80 lamaran gitu ya yang dikirim, mungkin kalian bisa cuma 50 lamaran, 10 lamaran udah dapet. Jadi jangan dijadikan standar ya. Jadi apapun yang kita ceritakan ini tuh sebagai insight baru ke kalian semua. Ternyata seperti ini nih gambarannya. Ya teman-teman, kita sekarang udah selesai sesi bercerita nih kok. Jadi yang spesial nih buat teman-teman yang gabung di live itu bisa langsung nanya ke narasumber. Kita ambil dulu ya, kita baca. Aku baca dari TikTok dulu ya guys pertanyaannya. Kayaknya dari Instagram dulu deh yang sedikit. Siapa jawabnya? Mari saya akan bacakan ya pertanyaannya kok. Atau kok kamu pilih-pilih sendiri boleh? Enggak. Mau dibaca nggak? Mana itu? Kok mau tanya, saya ngurus perpindahan jurusan, ada kenalan nggak dari perusahaan sebelumnya? Tidak. Jadi kebetulan dari punya gue itu nggak ada kenalan sama sekali. Jadi buat tadi kita mau bertanya ini ya, yang Rizky Alfian kok mau tanya, saat ngurus perpindahan jurusan ada kendala gak dari perusahaan sebelumnya yang jurusan koki itu? Apakah ada denda atau lainnya? Jadi kebetulan gue mau didenda tapi nggak bisa karena memang gue mau didenda, tapi dendanya itu kan berdasarkan agensi ya. Oh, jadi Koko tuh berarti belum lupa di-mention ya. Jadi kalian Koko itu datang ke Jerman lewat agensi ya, guys? Ya, jadi kayak lu kalau di agensi misalkan, ya kan di agensi itu pastinya didenda dong, ya kan? Nah, kebetulan punya gua itu nggak ada dendanya gitu loh. Oh, jadi sebenarnya denda itu bukan dari perusahaan. Ya. Jadi kalau dari perusahaannya nggak ada denda, itu berarti dari agensi kalian. Kalau untuk sekolahnya kok, itu tuh kok harus cari sendiri apa ditentuin sama perusahaan? Maksudnya? Jadi kan kita kan ada Berufsschule. Iya. Jadi sebenarnya ini buat Rizky gitu ya, kan kalau untuk berarti pindah jurusan itu dua-duanya pindah, mau ke sekolah dan di perusahaan gitu ya kok. Jadi dia nanya gimana perpindahan sekolah antara koki dan IT, ya itu udah nggak. Ketika kita kundigung, otomatis kita kundigung keduanya kan. Kundigung itu bahasa Indonesia kok. Oh iya, ketika kita berhenti misalkan kita keluar dari ketika keluar dari betrip perusahaan ya itu otomatis keluar dari sekolah. Jadi udah nggak double sih, nggak ada kundigung 1 kundigung 2 enggak. Jadi selama udah langsung kita ngajuin kita kundigung, otomatis ya kundigung juga di sekolah ya. Buat teman-teman yang di Instagram, kalau misalkan mau bertanya silakan bertanya. Ini aku sekarang kita di ini ya, di TikTok nih. Banyak yang mana ya? Ambil aja salah satu mungkin. Oh, tadi ada yang menarik nih, kalau bahasa pemrograman yang diajari Jerman itu apa? Aku nggak ngerti. Hampir segalanya sih. Jadi lebih tepatnya dia melihat lu Richtung mana. Jadi kayak misalkan lu Richtung ke web programmer atau mobile programmer, nanti bakal dilihat program Sprache yang bakal diajarin apa gitu. Tapi kalau secara dari Berufsschule sendiri mostly C#.
Apa namanya? C sharp. Susah ngomongnya. Jadi mostly C sharp. C sharp. Jadi itu bahasa apa itu tuh? Bahasa pemrograman. C pagar, jadi bahasa C sih sebenarnya, bahasa programming. Jadi kayak bahasa apa sih kalau satu Java gitu ya? Java. Jadi Java itu untuk lebih tepatnya JavaScript. JavaScript itu untuk web programming. Jadi pokoknya ya semua bahasa pemrograman dipelajari gitu. Ya. Tadi ada juga yang nanya, kok bisa jadi cyber security gimana? Itu mungkin richtungnya beda ya. Kalau Koko kan beda richtung. Benar, itu lebih ke vertivennya lagi ke dual studiumnya lagi kalau mau cyber security. Jadi kayak IT height-nya itu kan. Kalau Osbildungnya secara general. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi cyber security, jadi pertama kali mungkin ikut Osbildung dulu. Terus kedua ikut Einstick lagi kuliah itu dual studium. Dual studium. Nih, pada sans nih kok kayak nih. Siapa? Temen Koko. Kita lagi baca-baca pertanyaan ya guys. Ini tadi kita udah mention sedikit sih. Tapi mungkin untuk meyakinkan lagi nih, kalau di jurusan IT ini apakah aman bagi pemula atau harus ada basic dulu menguasai bahasa pemrograman? Ini Muhammad Ghazali di jurusan IT, apakah aman bagi pemula atau harus bisa basic pemrograman, bahasa pemrograman? Kalau menurut gua pemula sih aman-aman aja ya. Tergantung dari perusahaannya mau menerima atau enggak. Nah, ada perusahaan yang ready untuk kayak meng-osbuild atau lebih tepatnya men-training dari nol. Ada yang enggak gitu loh. Jadi tergantung lagi dari perusahaannya. Jadi tergantung betripnya yang nggak bisa disamaratakan. Mungkin ada juga yang betrip butuhnya ya gue mah mau osbuild dulu meskipun tapi dia harus ada basicnya lah sedikit. Ada juga yang karena gue mau ngajarin dia dari nol gitu. Jadi tergantung betripnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kok. Ya bukan berarti kan kita nggak ngerti, nggak paham komputer nol gitu kan. Kan nggak mungkin ya. Tapi kita gitu. Ngerti lah dikit-dikit soal. Ya pasti. Jadi kayak Excel dan lain sebagainya. Terus minimal settingan program Windows-nya bagaimana seperti itu. Ini nih ada Ripira, bisa nggak sih belajar bahasa Jerman otodidak kalau menurut aku? Wow, untuk level A1 mungkin bisa ya otodidak. A1 A2 kali ya. Masih A1 A2 mungkin bisa ya. Tapi kalau A2 aja udah sulit loh untuk otodidak. Karena tapi prosesnya itu panjang banget, tinggi banget. Ada orang sih yang berhasil otodidak kayaknya. Kayak beberapa YouTuber itu kan otodidaknya parah semua. Kan gitu belajar bahasanya. Sebenarnya tergantung dirinya ya, kalau misalkan dia mau campen meskipun otodidak kayak bisa, cuman mungkin lebih berat, tapi nggak apa-apa kan hidup berat. Ya nggak ada yang ringan. Nggak ada yang ringan, jadi kalian tinggal dipilih beratnya mau apa. Kalian sekarang berat belajar bahasa Jerman, tapi kalian punya kemungkinan ke Jerman dapet kesempatan yang lebih bagus, atau misalkan kalian berat di Indonesia. Jadi semua pilihan itu ada di tangan kalian. Dan aku tuh selalu bilang kalau followers aku gini kok, ketika satu pintu tertutup kita cari pintu lainnya. Contohnya milik ke teman-teman yang belum punya uang buat les, karena kan les bahasa Jerman cukup mahal juga ya. Jadi kalian cari juga alternatif lainnya yang yaitu bisa belajar di YouTube aja dulu ya. A1 A2-nya, dan untuk level tingginya kalian bisa les gitu. Jadi lesnya tuh nggak dari level 0 kan. Bener. Berarti langsung udah ada gitu. Udah ada ini ya. Jadi kayak menghemat aja. Untuk jurusan IT, apakah harus punya laptop spek tinggi atau disediakan sama perusahaan? Laptop spek tinggi. Jadi itu nggak notewendig, nggak terlalu diperlukan. Dikasih laptop atau kita kan pakai komputer ya, kalau gimana sih kalau dikasih laptop? Ya mostly nggak mostly sih. Kebetulan perusahaan gue dikasih laptop benar. Kebetulan gue dikasih laptop, gue dikasih apa yang gue perluin untuk pekerjaan, semua disediakan oleh perusahaan gitu. Jadi kita nggak usah cusatly beli baru gitu ya buat. Jadi kalau untuk berhubungan dengan pekerjaan memang dikasih disediakan gitu. Mungkin kalau misalnya tidak dikasih juga dipinjamkan lah ya selama bekerja gitu. Benar. Jadi
lebih tepatnya selama itu dibutuhkan untuk pekerjaan pasti diberikan. Contoh kayak monitor, ya, monitor untuk home office itu saja diberikan oleh perusahaan ke kita. Jadi kayak kita dibelikan monitor yang nantinya dikirimkan ke rumah. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir kan teman-teman takut nih kok. Aku mau IT tapi ya kan maksudnya mahal juga ya komputer untuk spek. Benar, spek tinggi spek tinggi itu mahal, tapi nggak usah khawatir karena dan itu nggak terlalu spek tinggi, dalam arti kata spek tinggi itu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Iya, nggak terlalu penting. Jadi nanti bakalan dikasih gitu, bukan dikasih, ya dikasih dipinjamkan gitu. Termin apa ya? Appointment. Oh iya. Apa itu tadi? Coba. Umur 41. Kayaknya ini enggak belok. Oh ya? Apa itu? Coba. Mungkin kita menjelaskan aja ya sedikit guys. Kalau misalkan di Jerman sendiri untuk bekerja itu ada 2 cara. Yang pertama lewat Ausbildung, yang kedua lewat studium. Kalau misalkan kalian tanpa ijazah itu memang untuk orang Indonesia sendiri kita itu harus punya visa, dan proses untuk mendapatkan visa itu ada minimal ijazah yang harus kita lampirkan. Kalau misalnya selama ini itu minimal SMA SMK gitu atau paket C. Wow, yang ini kayaknya nggak bisa dijawab. Umur 41 tanpa visa. Tanpa apa tuh? Tanpa ijazah. Oh gitu guys, di IG nggak bisa jawab. Aduh, sebentar aku mau pilih-pilih nggak pertanyaannya sendiri. Teman-teman yang di IG ya mohon maaf banget ya, ternyata ada ini katanya kalian nggak bisa komen, masa sih? Kalau motivation prime untuk embassy salah, mohon maaf. Bisa bertanya. Kalian yang di IG coba Meldan, apakah kalian bisa bertanya di komentar? Teman-teman yang di IG apakah bisa, atau mungkin kalau misalkan kalian nggak bisa berkomentar, kalian bisa klik tuh kan, itu ada angka tanda tanya gitu loh guys, yang di deket apa sih itu namanya, di deket pesawat. Oh ini ada juga, udah banyak kok yang bertanya. Dari IG dulu ya kok. Boleh. Ini kok kita untuk pergantian jurusan sendiri apakah aman dilakukan kok menurut Koko? Jadi misalkan temen-temen nih yang kan biar mudah nih, jadi dari Indonesia pakai jadi gastronomi atau ada yang namanya umsulung. Ada yang namanya umsulung. Jadi kalau mau dibilang aman atau enggak, sebenarnya aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Tapi mungkin itu tadi selama kita tidak melanggar vertrag yang ada. Jadi kayak ketentuan dalam vertrag. Jadi makanya kita punya vertrag di sini di Jerman, semua vertrag punktenya itu harus kita baca. Jadi kalian tuh jadi ini perhatian juga ya buat teman-teman yang dari Indonesia. Kalian kalau misalkan mau mendandatangani vertrag itu baca satu-satu. Karena jangan sampai jangan sampai itu merugikan kalian gitu loh. Jadi kalau menurut aku juga aku pikir itu nggak masalah sih kalau misalkan kalian datangnya apa terus pindah jurusan, tapi dengan catatan baca vertrag, dan untuk yang pakai agensi ya kalian harus kelarin dulu sama agensi kalian gitu loh. Terus, karena ya itu ada yang namanya vertrag itu nanti di belakangnya di Anlage atau Zusätzliche Vertrag. Nah itu banyak. Jadi kalian nggak boleh ya. Kalau misalnya udah tanda tangan vertrag tuh ada Zusätzliche Vertrag, kalian harus bertanya dulu, harus lihat gitu. Jangan sembarang tanda tangan guys. Makanya itu tadi aku tuh selalu bilang ke teman-teman, jangan buru-buru. Karena kalian kalau buru-buru belum cukup apa-apanya, takutnya bukan dijual. Jadi itu tadi yang Kok Kenny juga sering ngomong ya, sebelum ke Jerman harus persiapan. Jadi harus dicari dulu infonya yang banyak gitu, sebanyak-banyaknya.
Aku nggak ngerti apakah ini sama IT, FE, BE, full stack, nggak ngerti. Istilah IT bukan? Aku juga nggak ngerti. So front end, back end, full stack. Apa itu? itu istilah IT. Benar. Ini buat cek Cak Wildan. Kok dulu di perusahaan di bagian apa? FE, BE, full stack. Aku nggak ngerti sih sumpah. Ya, gue full stack. Jadi gue di bagian full stack di mana gue yang ngedevelop front end, gue yang develop back end. Jadi itu istilah IT sih. Ya, jadi back end itu server side, front end itu adalah bagian ngedesain. Jadi kayak website yang tampil di browser itu front end. Tapi kalau kok dua-duanya? Gue dua-duanya benar. Semoga menjawab ya. Nih kok ada nggak menurut Koko rekomendasi buat apakah rekomendasi anak D4 software engineering ambil Ausbildung IT? Rekomendasi? Menurut Koko, orang yang sekarang lagi di Indonesia punya D4 software engineering, bagusnya hitung apa nih nanti? D4? Di Indonesia ada D4 kali. D4 itu setara S1. D4 itu setara S1 ya? Kalau sudah setara S1 ya berarti ya, bisa kerja ya? No problem sih. No problem. Kalau yang jadi pertanyaan itu di bawah D4 atau D1 misalkan. Gue nggak tahu sih D1 itu. Tapi kok kan mestinya untuk Ausbildung ini sebenarnya boleh SMA, SMK kan? IT ini? SMA, Gute Frage. Kayaknya sih bisa sih. Jadi ya itu yang kembali ke itu kan berarti kalau berasal lulusan kalau dia bilang dia lulusan D4, actually no problem. Ketika dia lulusan D1 dan D3 atau D2 ataupun masalahnya hanya untuk lulusan SMP, yang dilihat itu nanti dari perusahaannya. Jadi perusahaannya mau nggak mentraining dia itu dari nol gitu loh. Jadi tergantung perusahaannya. Gitu. Jadi kembali ke perusahaannya sendiri lagi. Tergantung laki-lakian juga sih ya. Maksudnya kita kan ini kan kita berbicara logika manusia, tapi mungkin kalau sudah rezekinya tidak ada yang tahu. Tapi sebelum itu tentunya kita udah tahu sih. Itu ada kompetennya. Jadi kayak kita kalau bisa menunjukkan kompetensi kita di bidang kita, otomatis kita ngedapatin job itu gitu. Jadi buat teman-teman yang di Instagram bisa bertanya, tapi harus follow dulu. Oh iya ya. Iya dong, harus follow dulu baru bertanya. Enggak, Deng. Nanti aku gituin. Buat Wildan Ibrahim memang di IG untuk orang-orang yang sudah follow. Jadi kamu lewat TikTok. Hani, kalau apply dari Indo agak susah ya kok kalau untuk jurusan IT. Susah karena dia minimal. Kalau sekarang mungkin ketentuan yang gua tahu minimal C1 ataupun B2 maybe. Itu pun harus dualis studium. Itu udah masuk ke dualis studium, tidak Ausbildung lagi. Gitu. Jadi lumayan susah sih. Jadi memang buat kalian yang mau IT ya better ke Jerman dulu dan di sini daftar. Jadi kalau sudah nyampe di Jerman dalam bentuk entah apalah itu kayak program belajar bahasa. Iya, jadi kalian bisa ada juga yang kalian ikutin tuh bisa au pair dulu gitu ya. Kayak aku dulu au pair dulu terus kemudian mencari Ausbildung di sini atau mungkin FSJ, BFD. Nah, sebelum itu makanya itu tadi kata Kokeni, cari tahu dulu semuanya. What-nya dulu cari tahu, kemudian kalian cari tahu how-nya. Jadi kebanyakan itu menurut aku baru know how. Jadi orang-orang itu masih belum cukup what-nya apa, jadi dia nggak tahu how-nya. Jadi langsung ke how. Iya, langsung ke how. Jadi tanpa melewati proses tertentu, proses basicnya. Jadi proses basicnya itu buat teman-teman, ya kan aku tuh sering banget kalau dapat pertanyaan, gimana sih persiapan ke Jerman? Kalau aku tuh selalu jawab, ya itu tadi yang pertama cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengisi what itu. Setelah kalian tahu apanya, baru how-nya. Jangan dilangkahi. Langsung yang nanya how. Benar sih. Setuju ya? Iya, benar. Jadi tanpa melewati, pokoknya harus tahu lah apa dulu baru bisa ngelakuin tahapan selanjutnya. Gitu aja intinya. Dan sekarang itu kita itu tinggal di masa dimana teknologi informasi itu bisa didapat secara mudah. Jadi menurut aku buat teman-teman internet kan, jadi jarang harus mencari tahu sebanyak-banyaknya. Ya. Gitu.
Kayaknya di IG udah semua ya, udah kita jawab ya semuanya kalau di IG. Udah kayaknya. Buat temen-temen di IG, kau mau jawab lagi nih pertanyaannya nggak? Pilih di sekarang kita lewat kita masih banyak emangnya di ini di TikTok. Kita ambil satu lagi lah ya. Ini nggak usah. Nggak ngerti bahasa Jerman ya, belajar bahasa Jerman. Kayaknya ini ya oke. Kita ngambil satu yang random. Yang mungkin dia bilang S1 informatika tapi saya nggak ngerti bahasa Jerman. Apakah ada solusi buat? Ya, nggak ada solusi sayangnya. Itu memang penting dalam bahasa untuk bisa ke Jerman. Jadi apalagi ke Jerman tanpa contoh seperti ini. Lu mau ke Jepang, ya, lu mau ke Jepang atau Korea tanpa lu pahami bahasa Korea, tanpa lu pahami bahasa Jepang, bagaimana lu mengisi formulir? Simpelnya seperti itu ya. Bagaimana lu mengisi formulir? Gak usah sampai harus ke sekolah untuk belajar, tidak perlu. Basicnya ya untuk formulir, vertrag, kontrak dan lain sebagainya. Bagaimana lu mengisi? Gak mungkin. Jadi nggak bisa, nggak ada solusi. Karena jadi ini kan kalau di OHC itu yang menariknya itu kan kita tadi sesi seriusnya udah selesai nih kok. Jadi sekarang aku bisa ngomong apa aja. Ini aku juga mau mention juga, aku sering mention juga kayak gini kok. Jadi buat kalian, kalau dari aku pribadi juga, kalau untuk ke Jerman memang belajar bahasa Jerman. Kalau menurut aku, kalau misalkan kalian bilang ada kok si itu bisa bahasa Inggris bisa bertahan di Jerman, ya oke, memang ada. Tapi kalian lihat backgroundnya si itu apa? Karena aku juga ada kok yang teman aku dia nggak bisa bahasa Jerman tapi dia kuliah di sini, kuliahnya pakai bahasa Inggris. Dan biasanya bukan berarti nggak berkembang, cuman jadi kayak lo udah di Jerman kamu belajar jadi bahasa kayak bertahan hidup di Jerman pakai bahasa Inggris jadi kecil gitu. Menurut Koko sendiri salah satu orang Jerman itu tidak sekeras Jepang gitu kan. Orang Jepang kayak nggak mau bahasa Inggris, orang-orang itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Orang Jerman itu biasanya orang Inggrisnya bagus gitu, tapi mereka tuh punya pride. Gini, lo datang ke Jerman, ya lo dong yang harus ngomong bahasa Jerman. Masa gue yang harus ngomong bahasa Inggris ke lo? Kamu aku, karena apa? Aku punya karena aku punya pengalaman kok. Bos aku punya, bukan bos kan waktu itu aku bilang ya, aku kan ditempatkan di beberapa bagian gitu ya. Salah satu bagian itu dia punya pikiran seperti itu. Padahal dia pinter bahasa Inggris. Dia nggak mau ngomong bahasa Inggris nih. Dia bilang dia kan kesini, dia kan ada di Jerman gitu. Masa gue yang harus ngomong bahasa Inggris ke lo? Jadi ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi dimengerti nggak sih? Mengerti nggak sih? Kalau menurut gue sih ya penting ya. Lu udah berada di negara tertentu, tapi lu nggak mau mempelajari bahasa negara itu. Jadi kayak nggak make sense gitu. Kira. Ya kalau misalnya dari kita berdua memang bahasa Jerman itu penting. Dan seperti aku tadi mention tadi, kalau misalkan karena bahasa Jerman itu mahal, karena ke Jerman itu memang mahal guys. Jujur ya, meskipun ada iklan gratis ke Jerman itu persiapannya mahal. Untuk itu tuh aku selalu mengencourage ke teman-teman itu buat nggak apa-apa langsam gitu loh kok. Kayak prosesnya langsam aja, kalian nabung dulu, apa dulu. Karena emang nggak murah. Kalau misalkan kalian mau buru-buru, mau apa? Gitu aku tanya. Iya sih. Kalau buru-buru mau apa? Jadi karena supaya kalian tidak jadi korban trafficking. Jujur ya, karena waktu itu ada pernah korban kan kok, yang Ferienberufe, yang orang Indonesia, mahasiswa Indonesia dalam artian dijual gitu. Bukan dijual. Kok tahu nggak sih beritanya? Kurang tahu sih kalau itu. Yang Ferienberufe itu kayak mereka itu kerjanya tuh kayak keras-keras, maksudnya disuruh kerja apa. Wow, yang soal itu gue kebetulan. Jadi masalahnya kalau gue pribadi gue kurang update ya sama yang soal seperti itu. Cuman ya mungkin
sangat harus dihati-hatikan. Iya, makanya harus hati-hati. Jadi buat kalian memang aku nggak apa-apa kalau misalkan kalian kok gitu sih ngomong ngasih taunya Teh Sinta, kan aku udah tahu, kalian tahu kalau misalkan di akun aku membagikan informasi yang sebenarnya gitu. Iya. Memang susah gitu. Aku selalu bilang memang susah, tapi justru kesusahan ini bukan dijadikan jadinya dia jadi rendah hati, putus asa, bukan. Jadi jadikan ini sebagai motivasi nggak sih kok? Iya sih. Jadi karena ada beberapa orang bilang kalau Jerman itu negara pilihan. Ya, kalau mau dibilang negara pilihan sih enggak sih. Enggak, bukan. Enggak setuju ya kalau itu. Jadi siapapun bisa kesini, yang penting kalian kämpfen. Iya, benar. Karena di Jerman itu nggak peduli kalian kaya, kalian pinter, kalau kalian nggak kämpfen, balik. Actually iya sih. Jadi kayak ya tergantung luck juga. Jadi kayak keberuntungan. Lu bukan luck sih, lebih tepatnya kayak lu berhasil nggak kayak untuk menonjolkan diri lo. Gitu aja sih. Sisanya ya itu kembali ke diri masing-masing. Kalau di agen ambil Ausbildung teknik IT harus B2, tapi kenyataan di Jerman bener harus C1 ya kok. C1. Nggak tahu ya, ini pendapat pribadi aku aja. Kalau misalkan belajar bahasa Jerman di tempat les gak sih kok? Atau di agen juga belajar bahasa Jerman? Atau no comment? No. Ya kebetulan gua di tempat les sendiri sih. Kayak ada tempat les Sprachkurs gitu, itu yang gua pergi ke sana. Itu aja sih. Nih Kak, kok kata-kata terakhir sebelum kita tutup cerita ini. Apa yang ingin Koko sampaikan ke teman-teman semua, dan anggaplah ini adik Koko gitu. Wah, susah. Lu mah ngasihnya gua tugasnya susah. Jadi Koko gua nggak tahu dong ke mereka. Jadi mau ngasih tahu apa? Intinya ya yang sudah menyimak live ini pasti udah tahu inti cerita, intinya apa gitu. Intinya ya sebelum datang ke Jerman lu harus ngapain, lu udah harus tahu mau ngapain. Nah, ketika untuk mau melamar ke bidang IT, intinya semua dokumen harus ada, minimal pengetahuan dan kompetensinya sudah ada, baru bisa bersaing. Intinya kita harus menunjukkan bahwasanya kita bisa bersaing di perusahaan orang-orang Jerman. Itu aja sih. Simpel ya. Nah, itu tadi guys, benar tadi. Jadi aku sekarang mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang udah disampaikan Koko ya. Untuk kan kita di sini software developer Jerman ya. Di Jerman kalian bisa menjadi software developer dengan mengikuti Ausbildung jurusan Fachinformatiken als Anwendungsentwicklung. Yeah. Gitu. Dan persyaratannya itu berbeda-beda di setiap perusahaan. Ada yang memang membutuhkan kayak bahasa Jermannya nggak gitu bagus gitu ya. Tapi kebanyakan memang bahasa Jerman itu masih persyaratkan gitu. Untuk Ausbildung sendiri ya, untuk pendidikan sendiri yang diminta itu ya SMA SMK, S1 juga bisa, tapi memang untuk Ausbildung sendiri sebenarnya untuk SMA SMK, tapi untuk kalian yang S1 misalkan itu tuh menjadinya bisa nilai lebih karena mungkin mereka bilangnya si ini udah lebih siap gitu. Benar. Apalagi mungkin kalian yang di Indonesia sudah memiliki pengalaman di bidang IT. Yeah. Jadi gunakanlah itu. Jadi kalian itu yang sertifikat itu dikumpulkan semuanya gitu, itu menjadi nilai plus buat kalian. Dan untuk pergantian proses Ausbildung itu tuh sebenarnya tidak ada masalah untuk pergantian visanya. Semua dilakukan dengan sebagaimana mestinya gitu, nggak ada susah-susah, nggak ada gimana-gimana ya. Yang susah itu nyari Ausbildungnya gitu. Dan tadi itu sih. Ya. Dan tadi juga kan Kok ini bilang dia ngelamar banyak banget. Jadi masalahnya di Jerman sendiri mencari Ausbildung IT cukup susah, bukan hanya untuk orang asing, bahkan orang Jerman sendiri pun tidak semudah itu karena ya benar. Betul, jadi, tidak semudah itu. Tidak semudah itu sih. Ya. Intinya orang Jerman sendiri pun bersaing. Orang Jerman sendiri pun bersaing, dan ini membuktikan bahwa orang Indonesia bisa bersaing dengan orang Jerman. Ya. Gitu. Jadi kalian jangan merasa
nganggep bule itu superior. Oh iya benar, dia nggak bukan segalanya mereka. Bukan segalanya, jadi mereka itu sama kayak kita, Sama kayak kita. gitu. Itu aja ya kok ya, udah semua poin-poinnya aku sampaikan. Dan buat ke teman-teman, cerita kita hari ini itu seperti yang aku bilang tadi, kita sharing pengalaman. Jadi karena ini tipenya pengalaman, ini tuh masih subjektif dan tidak bisa dijadikan rujukan kebenaran sepenuhnya. Tapi informasi sedikit ini bisa dijadikan insight baru buat teman-teman. Jadi tahu nih ada orang Indonesia bisa Ausbildung software developer, cara-caranya gitu. Benar. Gitu aja sih teman-teman. Buat kalian semangat terus gitu ya, jangan ngerasa jadinya kayak ketika kalian tahu kenyataan ini, menurut aku kalian jangan ngerasa jadi putus asa gitu loh kok. Justru kalian harus lebih semangat untuk mempersiapkan itu. Benar nggak? Benar. Jadi harus lebih siap-siap juga ke kalian. Karena kalau misalnya kalian, aku selalu percaya bahwa kesempatan itu datang ketika kita udah siap. Jadi kalian siap-siap aja dulu, nanti kesempatan akan datang gitu. Jadi jangan kesempatan itu harus diusahakan juga sih. Harus diusahakan juga, jangan laki itu berlaku mungkin. Yeah. Percaya keberuntungan nggak? Iya, percaya. Tapi aku tanya ke kalian nih giveaway menang berapa kali? Iya benar. Kalau misalkan jawabannya masih 0, berarti memang kita harus berusaha memang. Gitu aja teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari awal gitu ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada perkataan, ada sikap, ada perilaku yang kurang menyenangkan hati gitu ya. Mohon maaf banget buat teman, kita tidak bermaksud untuk menyakiti hati. Gak ada. Kita ngomong kayak gini supaya kalian lebih siap. Ya. Itu satu. Supaya kalian bisa mempersiapkan, supaya kalian itu lebih baik dari kita mempersiapkannya gitu kok. Ya nggak sih? Kalau boleh dibilang sih ada benarnya sih. Iya, jadi supaya kalian lebih siap, jangan ngerasa putus asa. Itu tadi. Jika satu pintu tertutup, kita buka pintu lainnya. Jika jalannya rusak, kita cor jalannya. Karena apa? Karena selalu ada masa depan untuk semua yang bertahan. Aku Sinta Santika, pamit undur diri. Terima kasih kepada Kok Kenny yang udah bersedia diwawancarai, enggak sih, yang bersedia bercerita di Oh Ya Cerita. Dan terima kasih juga kuenya, tehnya, ruangannya gitu ya yang sudah yang aku diperbolehkan gitu ya live di sini. Dan ini tuh pertama kali live offline nih bareng narasumber gitu ya. Nanti kedepannya kalian bahkan ada kejutan-kejutan baru nih dari Oh Ya Cerita nih. Jadi kalian tetap dengar. Kalau misalnya kalian belum tahu Oh Ya Cerita itu apa sih, yang seperti tadi aku bilang, Oh Ya Cerita ini adalah sebuah live podcast di mana podcast ini tayang di IG dan di TikTok gitu setiap Sabtu atau Minggu. Jadi pokoknya kalian makanya terus ikutin aja ya Oh Ya Cerita. Meskipun ini ada rekamannya, tapi buat kalian yang nonton langsung, kalian dapat kesempatan bertanya sama narasumber. Kita kasih applause dulu sama Kak Kenny. Oke. Terima kasih Niko. Say bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Kepanjangan cok, lu endingnya. Oh belum. Mana-mana aja saya.